Salam. Shalom. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelum mulai, kalau ada HP yang masih nyala, tolong di silent agar tidak mengganggu ibadah kita. Mari kita ambil saat teduh. Mari kita berdoa. Bapa Allah kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas kasih anugerah keselamatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas lawatan dan pimpinan dan pertolongan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur Kau telah menebus kami dari segala dosa, dari kesalahan kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau telah memberikan kami anugerah iman percaya kami kepada Engkau ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sehingga pada pagi hari kami, seluruh jemaat-Mu boleh berkumpul, beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami memohon kepada Tuhan, ampuni semua kesalahan dan dosa kami, perbuatan kami yang tidak benar di mata Tuhan, dosa-dosa kami yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami, sucikan, kuduskan kami, layakkan kami, agar ibadah pada pagi hari ini dapat berkenan di hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat GKRI Misi Aletheia, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah maupun yang di Zoom. Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah kami, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Hadirlah di dalam hati kami, hadirlah di tengah-tengah kehidupan kami. Berilah kami hikmat-Mu ya Tuhan, agar setiap firman yang akan kami dengar boleh menjadikan dasar dalam hidup kami, boleh menjadi tuntunan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih di dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Kiranya Kau menolong dan memberkati mereka sehingga sampai ke tempat ini dengan selamat dan beribadah bersama kami di tempat ini. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah ngambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini, baik yang ada yang terima tamu, juga pemain musik, singer, pemimpin pujian. Kiranya Tuhan berkati. Dan kami juga menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran. Kiranya Engkau tolong Kau berkati Bu Devi yang sudah mempersiapkan, Kau urapi dengan Roh-Mu yang kudus, kuasai dengan kuasa firman-Mu, biar apa yang sudah dipersiapkan, yang akan disampaikan di mimbar ini, boleh menjadikan berkat bagi kami semua seluruh jemaat-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk sarana prasarana kami pakai untuk memuliakan Engkau, listrik, sound system, kamera, juga internet. Ternyata Tuhan tolong dan Tuhan berkati, sehingga kami mendapatkan kelancaran dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan rangkaian ibadah pada pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau ya Allah, haleluya.
Amin. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri, kita pujikan Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya, hukumnya jemaat, sehingga dibilang umatnya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, kuatlah dunia, bergerak, mendengar suaranya. Nyatakanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Saya mengundang untuk anak-anak sekolah minggu maju ke depan sambil kita memujikan I love you Jesus. Oh. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down. Deep, deep down, down, deep down in my heart. Bahasa Indonesianya, aku cinta Yesus. Mungkin yang keras ya. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau anak-anak kami boleh menyanyikan Aku Cinta Yesus karena Engkau mencintai anak-anak. Kami bersyukur anak-anak kami sudah merasakan kasih setia Tuhan dalam pemeliharaan dan Tuhan sudah menolong mereka di sekolah. Dan saat ini Tuhan biarlah Tuhan memenuhi hati mereka dengan sukacita dan mereka dapat mendengar lagi firman Tuhan yang dibagikan di kelas Siforsi. Engkau memberkati anak-anak-Mu dan semua guru yang mengajar hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan anak-anak. Kita akan pujikan pujian sejauh timur dari barat.
Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang indah hati yang hancur. Beriman kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari kita bersama-sama mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunannya. Bapa yang di surga, kembali kami datang kepadamu, membuka hati kami. Kami rindu bahwa hidup kami boleh disucikan kembali dari dosa-dosa kami. Ampuni setiap pelanggaran, ampuni ketidaktaatan, ketidaksetiaan kami dalam hari-hari yang kami lalui. Dan biarlah di minggu-minggu yang akan datang, kami boleh memperbarui sikap hati kami, hidup kami di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan memimpin kami, Engkau akan menguduskan kami dan memperbaharui hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ya, berdasarkan kasih karunia Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita dengarkan berita pengampunan dosa dari Roma 5 ayat 18. Sebab itu sama seperti oleh pelanggaran, oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Kita dengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis di dalam 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jemaat silakan duduk kembali.
Kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Shalom. Halo. Puji nama Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan, menaikkan ucapan syukur kita. Bapakku datang menyembahmu. Bapakku Datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Benar Tuhan, pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, untuk menyembahmu, satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Mari kita naikkan kembali, Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan senantiasa ada buat kami Tuhan, ada bagiku, sehingga membuat kami tidak takut Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Dan kami mau nyanyikan haleluya Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Dan kami nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Benar Yesus. Minggu hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk benar-benar hadir Tuhan, menyembah Engkau di sini Tuhan. Allah yang luar biasa itu Bapa. Bapakku datang. Bapakku datang. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percayakan senantiasa hadir ada buat kami Tuhan. ada bagiku. Dan kami katakan dengan iman, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku.
ajaib perkasa perbuatanmu, dan kami nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Kami nyanyi haleluya Tuhan. Kami serahkan haleluya. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu, dan nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, benar Yesus, kami bangga memiliki Allah yang hebat, yang perkasa Tuhan. Dan begitu ajaib setiap perbuatanmu di dalam setiap hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk bersorak-sorai bagimu Tuhan, Allah yang hebat, Allah yang perkasa itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji Tuhan. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mau sapa dulu. Shalom. Shalom. Nah Bapak Ibu lihat kanan kirinya. Nah Bapak Ibu bisa bersalaman, boleh bersalaman. Katakan bahwa Allah kita luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Bapak Ibu bisa duduk kembali di hadapan Tuhan. Siap kita yang sudah ditebus oleh darahnya yang kudus. Kita mau naikkan pujian di hadapan Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, menyatakan Kau besar dan hidup. Amin. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun kami berdiri, kemanapun kami kan berdiri, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Kami yang telah ditebus Tuhan, kami rindu untuk menjadi saksi. Amin. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Haleluya. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, menyatakan Kau besar dan hidup. Kita mau berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa
setiap langkah. Kemanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. kami terima Kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. kemanapun Kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Dan di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Dimanapun kita berdiri, pasti ada setiap mujizat, karena kita mau menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan bermazmur bersama-sama bagi Tuhan di dalam Mazmur 115 ayat yang ke-16 sampai 18. Kita akan bacakan bersama-sama. Mazmur 115 ayat 16 sampai yang 18. 1, 2, 3. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang yang akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita mau tetap naikkan pujian di hadapan Tuhan. Bahwa oleh darah anak domba, anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan, sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang dilakukannya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Dan sekarang telah tiba. Tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang dilakukannya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Dan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Kita pujikan sekali lagi nama ini. Rangkat tiba keselamatan dan kuasa. Amin. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang dilakukannya, karena telah dilemparkannya para
Allah, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak domba, oleh darah Anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak, oleh darah Anak, oleh darah Anak domba. Amin. Silakan duduk saudara kasih Tuhan. Oleh darah Anak domba, iblis dikalahkan dan melalui kesaksian kita, nama Tuhan dipermuliakan. Dan kita rindu, kita diperbaharui senantiasa melalui firman Tuhan yang sebentar kita akan dengar. Berikan ku hati Tuhan, sehingga kami boleh menjadi serupa dengan Engkau. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan, dan berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hati dan berikan ku Tuhan. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Kami memuji Engkau Tuhan yang sudah memanggil kami untuk kami boleh mengenal Engkau. Pada pagi hari ini, Engkau telah memanggil kami untuk kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah pada pagi hari ini, kembali kami membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu Tuhan, untuk menjadi saluran berkat di pagi hari ini, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa,
kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya puji Tuhan kalau hari ini kita dapat beribadah kembali. Diberi kesempatan oleh Tuhan dengan tubuh yang sehat. Kita boleh datang beribadah. Kita memuji Tuhan dan kita mendengar firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat. Ya. Dengan tema Ku suka masyurkan cerita Tuhan Yesus. Ya, karena dalam bulan ini tetap bulan kita diingatkan bahwa kita harus menjadi pemberita Injil. Ya. Jadi tema hari ini cerita Tuhan Yesus, ku suka masyurkan. Kita membaca dari banyak sekali ya, tapi saya akan penggal beberapa ayat. Saya akan bacakan dulu firman Tuhan ayat 1 sampai yang ke-6. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya. Mulai ayat yang ketiga, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke seluruh kota di Samaria, ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Ya. Dalam perjalanan Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya meninggalkan Tuhan Yesus di satu daerah, yaitu daerah Samaria, di kota Sikar. Dan karena letih, Tuhan Yesus duduk di pinggir sumur yang disebut dengan sumur Yakub. Dikatakan di ayat yang ketiga, yang keempat, ia harus melintasi daerah Samaria. Apa arti kata ia harus melintasi daerah Samaria? Karena dia mempunyai tujuan. Dia tidak memikir hal-hal, wah pokoknya saya mau lewat saja. Tidak, dia punya tujuan. Dia ingin menjumpai orang yang membutuhkan keselamatan. Dia ingin menjumpai orang yang membutuhkan pertolongannya. Oleh sebab itu dia harus melintasi daerah itu, yaitu daerah Samaria. Kemudian ayat yang ke-7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tapi jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya
dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kita akan pujikan. Sabdalah Tuhan kami, bersabdalah Tuhan kami, pada saat Tuhan Yesus duduk di pinggir sumur, itu kira-kira jam 12 siang, lagi teriknya matahari. Kemudian datang seorang perempuan yang perempuan dari daerah itu, dikatakan perempuan Samaria yang hendak menimba air. Dia datang sendirian. Biasanya kalau orang mau menimba air, dia datang bersama dengan teman-teman, ya beberapa orang. Tapi ini dia datang sendiri di siang hari itu. Dan Tuhan Yesus membuka percakapan kepada perempuan ini. Berilah aku minum, ya Tuhan minta. Dari dialek kata-kata dan mungkin dari penampilan orang Samaria ini tahu bahwa yang minta minum ini adalah orang Yahudi. Dan dikatakan biasanya orang Yahudi tidak mau berbicara kepada orang Samaria karena dianggap orang yang rendah. Karena ya dia bangsa Yahudi juga, tetapi karena kawin campur dengan bangsa kafir, maka orang Samaria dianggap orang kafir. Dan wanita ini terkejut. Oh, kamu orang Yahudi, kenapa minta minum kepadaku? Aku orang Samaria. Tapi Tuhan tidak menjawab. Ya Tuhan tidak menghiraukan, karena Tuhan tidak menganggap hina orang Samaria ini. Justru Tuhan tahu siapa dia. Kemudian Tuhan mengatakan, jikalau kamu tahu, tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata-kata kepadamu, niscaya kamu akan minta minum kepadanya. Ya. Seandainya kamu tahu siapa aku, ya, pasti kamu yang minta minum kepadaku. Ya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air itu, air hidup itu? Adakah Engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Tuhan Yesus tidak menjawab yang itu, tetapi Tuhan Yesus terus mau menjelaskan siapa aku yang berbicara kepada kamu. Ayat yang ke-13. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus mau lebih dalam lagi menyatakan dirinya kepada wanita ini. Kira-kira Tuhan Yesus tahu enggak siapa wanita Samaria ini? Apakah dia hanya sekedar orang Samaria, suku yang dikucilkan oleh orang Yahudi? Apakah dia hanya tahu itu? Tidak. Tuhan Yesus sangat tahu siapa wanita Samaria itu. Oleh sebab itu bukan saja dia menyapa, tapi dia melanjutkan pembicaraan bersahabat dengan wanita ini. Dia tidak menghina, tapi dia juga mau menunjukkan, ini loh aku, tahu siapa kamu.
yang dikatakan ayat yang ke-13, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Maksudnya minum air sumur itu yang dianggap oleh wanita ini sumur keramat, sumur peninggalan dari turun-temurun dan yang sangat berharga airnya. Ya. Yang dipakai untuk berbagai kepentingan. Tetapi Tuhan katakan, kalau kamu minum air dari sumur ini, kamu akan haus lagi. Masih nggak mudeng perempuan ini. Iya kok bisa minum air yang diberikan oleh laki-laki ini, aku tidak akan haus lagi katanya. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sedikit demi sedikit. Kalau engkau mengetahui karunia Allah, menerima karunia Allah, mengenal aku, dan meminta air yang akan kuberikan, kamu akan dipuaskan. Kamu akan dari dalam hatimu, kamu akan dipuaskan. Kamu tidak akan haus untuk selama-lamanya. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadamu. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yang Tuhan maksud adalah jikalau dia mengenal Tuhan sebagai Tuhan, dia menerima karunia Allah, mau menerima Tuhan, dia akan dipuaskan. Tuhan akan memberikan karunia Roh Kudus kepadanya. Itu yang akan memuaskan jiwanya sampai hidup yang kekal. Tuhan Yesus datang kepada wanita ini, tahu bahwa wanita ini adalah orang yang tidak pernah puas dalam hidupnya. Ayat 15 sampai yang ke-18. Kata perempuan itu kepadanya, Tuan, mestinya Tuan ya, bukan Tuhan. Kalau istilah bahasa Yunaninya, Tuan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Pikiran dia masih air sumur ini. Berikan aku air itu. Tuhan, berikan aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah menimba lagi air lagi. Ya. Dia rindu untuk mendapatkan kepuasan dalam hidup ini. Tuhan Yesus masuk lagi dalam pembicaraan yang lebih lagi pada wanita ini. Kalau gitu, panggillah suamimu ya, ayat yang ke-16. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Wah, Tuhan Yesus tahu. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ya, pada waktu Tuhan katakan panggillah suamimu ke sini, Tuhan sudah tahu siapa wanita ini. Wanita pendosa yang sudah 5 kali kawin cerai. Tidak dikatakan bagaimana suaminya, tapi yang jelas ini wanita ini kawin cerai dan juga saat ini dia tinggal hidup dengan
bukan suaminya, laki-laki bukan suaminya, suami orang mungkin. Ya. Jadi kumpul kebo. Yang ada padamu sekarang bukan suamimu. Sudah 5 kali menikah, sekarang yang ke-6 itu juga bukan suami sah. Ya. Bukan suamimu. Tuhan Yesus memang datang. Jelas-jelas dia tertuju kepada wanita ini. Datang ke Samaria untuk menemui wanita yang berdosa ini. Tuhan Yesus datang kepada manusia berdosa untuk menawarkan anugerahnya. Jika orang itu mau menerima anugerahnya dan menerimanya sebagai juru selamat, maka ia akan memberikan Roh Kudus-Nya yang memberikan sukacita yang melimpah sampai kepada hidup yang kekal. Sebab dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Apakah kita mengenal Tuhan dengan sebegitu yakinnya bahwa tidak ada nama lain di dunia ini yang olehnya kita bisa diselamatkan. Kita bisa ditolong di dunia ini dan kita bisa ditolong saat kita mati. Kita mendapat hidup yang kekal. Jadi di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Apakah kita yakin? Apakah kita yakin tidak akan goyah iman kita? Sekalipun ada tawaran-tawaran. Ya Tuhan Yesus datang kepada manusia berdosa. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak berdosa. Orang berdosa yang seperti wanita ini pun, yang sepertinya hidupnya sudah bobrok ya, sudah aib. Mungkin dia enggak punya teman, sehingga ngambil air aja harus di siang bolong dan sendirian. Dia tidak bersama dengan teman-temannya di pagi hari. Dia mungkin dikucilkan, sudah dikucilkan sebagai orang Samaria, suku yang dianggap kafir, suku yang rendah, yang kelas 2, tetapi juga hidupnya rusak. Itu loh penggait suami orang, itu loh perempuan yang ya enggak baik, jangan deket-deket sama dia. Mungkin banyak orang yang mengatakan seperti itu. Orang yang seperti itu yang dianggap hina oleh orang lain, Tuhan mau temui. Saya yakin bahwa Tuhan juga sudah menemui Bapak Ibu Saudara masing-masing. Menemui saya, menemui Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita katakan, aku tidak seberdosa orang itu. Enggak. Sekalipun dosa yang kecil, tetap orang berdosa dan membutuhkan juru selamat. Tuhan datang menawarkan anugerah keselamatan. Dan bukan saja menawarkan, tetapi dia memberikan jalan keluar. Bagaimana seseorang itu bisa terbebas dari perasaan bersalah. Ya, kita tidak diharuskan berpuasa 40 hari. Kita tidak diharuskan menghapus dosa dengan berbagai macam persembahan yang memberatkan kita, seperti zaman perjanjian lama. Kalau kita diharuskan membayar, menggantikan dosa kita, menghapus dosa kita dengan membayar misalnya korban hewan atau sejumlah uang. Bagaimana dengan yang miskin, yang tidak punya apa-apa, kita tidak dapat menghapus dosa. Tapi Tuhan tidak minta persembahan apapun. Dia minta hati yang hancur dibawa kepada Tuhan.
Karena di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 ada jalan keluar bagi setiap dosa. Dosa besar, dosa kecil bisa diampuni. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi, wanita Samaria ini ditawarkan, jikalau engkau minum air yang akan kuberikan kepadamu, maka kamu akan menerima kepuasan. Ya. Wanita ini pada saat dia mendengar Tuhan Yesus mengatakan, panggillah suamimu, dia terkejut. Aku tidak punya suami. Benar katamu, kata Tuhan. Karena kamu sudah punya 5 suami, yang ada padamu sekarang bukan suamimu. Tambah terkejut. Loh, kok tahu? Padahal sudah saya tutupi rapat. Sudah saya tutup. Orang baru ini kok tahu. Kalau gitu engkau adalah nabi. Dan Tuhan katakan bukan. Ya, Tuhan nyatakan dirinya. Wanita ini tidak dapat mengelak lagi. Kalau dosanya ditunjukkan, kamu sudah punya 5 suami dan sekarang ini bukan, kamu tinggal bukan dengan suamimu. Orang yang Tuhan kasihi, Tuhan akan tunjukkan dosa yang tersembunyi di dalam hati. Tidak ada seorang pun yang dapat lari daripada kehadiran Tuhan yang mau menunjukkan, membongkar dosa, tetapi bukan untuk mempermalukan. Dia membongkar dosa untuk menyelesaikan dosa. Datanglah kepadaku, bawalah kepadaku, akui di hadapanku. Aku akan mengampuni segala dosa dan menyucikan dari segala kejahatan. Orang yang paling berbahagia adalah orang yang mengalami pengampunan dosa yang dari Tuhan. Yang mengetahui bahwa dosa diampuni dan Tuhan siapkan hidup yang kekal. Amin. Saya yakin bahwa Bapak, Ibu, Saudara sudah mengenal Tuhan, merasakan kasih Tuhan yang mengampuni. Setiap minggu kita datang ke tempat ini. Ada doa pengakuan dosa dan ada doa dan firman Tuhan tentang bagaimana dosa diampuni. Baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Dan kita melihat bagaimana perempuan ini datang kepada Tuhan dan dia mengalami kasih Tuhan. Ayat yang ke-25. Setelah dia tahu bahwa Tuhan ini Tuhan yang dia hadapi bukan sembarang orang. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Aku ini Mesias. Jangan menunggu yang lain. Ya. Dia tahu bahwa Mesias akan datang, tetapi betapa senangnya jika tahu dia itu yang berkata-kata dengan engkau. Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ayat yang ke-28 langsung. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Perempuan ini yang sudah berbicara kepada Tuhan Yesus,
yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, segera meninggalkan tempayannya. Dia lari ke kota. Dia tidak lagi malu menemui orang-orang di kota. Dan dia menyaksikan, mari lihat, datang kepada Tuhan. Lihatlah, dia mengatakan segala sesuatu yang terjadi dalam hidupku. Mungkin dia itu Mesias. Dia masih mengatakan itu. Dan tetapi dia meyakini bahwa dia sudah berkata-kata dengan orang yang tepat. Dan Tuhan memakai perempuan Samaria ini boleh menjadi berkat bagi orang-orang di kota. Kita akan melihat dari ayat yang ke-20. Ayat 39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Dia mengalami pengampunan dosa dari Tuhan. Oleh sebab itu dia bersaksi kepada banyak orang. Dan banyak orang Samaria boleh menjadi percaya karena kesaksian wanita ini. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka minta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Wanita ini hanya alat. Datanglah kepada Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang berbicara. Bekerja dalam hati mereka. Membawa pertobatan. Sehingga ayat yang ke-42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Tuhan mau kita dipakai sebagai alatnya. Seperti wanita Samaria ini. Tidak peduli bagaimana latar belakang kita. Tetapi kalau dia sudah menyatakan diri, menyelamatkan kita, kita bisa dipakai oleh dia. Menyaksikan kebesarannya. Kita bisa mempunyai banyak kelompok komunitas. Komunitas PKK, ada komunitas di sekolah, ada komunitas-komunitas yang lain. Punya mobil yang sama, bentuk komunitas. Punya sepeda yang sama, bentuk komunitas. Punya hobi yang sama, bentuk komunitas. Tetapi apa yang dibicarakan dalam setiap pertemuan, wanita ini setelah bertemu dengan Tuhan, ada keberanian. Roh Kudus berbicara. Roh Kudus memberikan dorongan, semangat untuk memberitakan siapakah Yesus. Aku sudah bertemu dengan Juru Selamat. Ya mungkin pada saat kita sakit, Tuhan sudah tolong. Kita dapat menyaksikan baik di rumah maupun di rumah sakit, di mana saja. Kalau Tuhan sudah tolong. Ya saya sering menyaksikan bagaimana Tuhan menolong Tasya. Dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, hari ke hari. Dia sakit bukan hanya sekali masuk rumah sakit, operasi selesai. Tetapi terus dia mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh. Sembuh sakit lagi, sembuh sakit lagi. Tetapi saya melihat
bagaimana Tuhan terus menolong Tasya, menolong kami sebagai orang tuanya di saat menghadapi anak sakit. Ada kesedihan, ada kesusahan, kesulitan, tetapi bagaimana cara Tuhan menolong, mempertemukan dengan dokter, mempertemukan dengan orang yang mengerti terapi, bagaimana ada orang yang memberikan obat, ada orang yang memberikan uang. Bagaimana saya menerima banyak pertolongan Tuhan. Dan dimanapun saya bertemu orang, saya menyaksikan apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan anak saya, khususnya bagi keluarga-keluarga yang mempunyai anak yang sakit. Saya sering menyaksikan, percayalah kepada Tuhan. Minta Tuhan menyatakan kebaikannya di saat kita menunggu anak yang sakit. Pada saat sakit, ya sedih lihat anak sakit. Cekot-cekot katanya. Tetapi ya senang juga anak sakit dipertemukan dengan dokter yang gratis. Yang spesialis tapi gratis. Bukan hanya di Indonesia, tapi di Singapura. Rumah sakit yang terkenal. Bagaimana Tuhan, saya tidak menyaksikan kehebatan saya. Hebat apa saya? Suami hanya pendeta di gereja yang kecil, saya suami istri di gereja kecil. Tetapi bisa membawa anak sampai di Mount Elizabeth. Bertemu dengan dokter yang pakar spesialis nyeri. Dan bayarnya Tuhan yang bayar. Tidak usah bayar. Bagaimana Tuhan terus menolong. Dan saya terus saksikan bagaimana pertolongan Tuhan. Bagaimana juga saat ini saya menyaksikan Tuhan memanggil suami saya, tapi saya tahu kemana dia. Tuhan juga memberikan saya masih diberi kesehatan. Saya tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Saya sering saksikan baik kepada orang percaya maupun orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Saya saksikan bagaimana Tuhan memberikan jaminan keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita, dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara. Kalau saya melihat cerita Andi dan Heni, bagaimana Tuhan mempertemukan mereka sebagai suami istri dari medsos. Saya yakin bukan kebetulan, tapi Tuhan memimpin mereka, mempertemukan mereka, sehingga mereka mempunyai rumah tangga yang harmonis dan memiliki anak yang sehat yang Tuhan berikan. Saya yakin bahwa itu bukan kebetulan. Tuhan tidak pernah mempertemukan kita dengannya secara kebetulan, tetapi Dia punya rencana untuk hidup kita masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, tidak ada yang terlewatkan. Aku nggak bisa apa-apa. Tuhan make yang nggak bisa apa-apa, tapi bisa bersaksi apa yang Tuhan sudah buat. Siapa yang pernah disembuhkan dari sakit? Apalagi sakit yang parah. Ya. Pasti jangan ceritakan aku sudah sembuh. Sakitnya gini. Tapi sembuh. Tapi kita ceritakan aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang hidup. Kalau Tuhan sudah bisa menolong aku, Tuhan juga bisa menolong kamu. Nyatakan apa yang Tuhan sudah perbuat. Dan akan diperbuat bagi orang yang kita jumpai, yang kita ceritai. Ceritakan tentang Tuhan dimanapun kita berada. Di komunitas apapun juga. Jangan kita terbawa arus. Komunitas-komunitas yang kita ikuti berbicara kotor, kita ikut berbicara kotor. Ngerasani, kita ikut ngerasani. Tetapi di mana ada kita, kehadiran kita perlu menjadi berkat.
harus menjadi berkat. Seperti tema ini, firman Tuhan, cerita Tuhan Yesus, kusuka masyurkan. Ada juga di dalam pujian, cerita Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah menolong kita, itu yang harus kita masyurkan. Bukan masyurkan diri kita yang sudah ditolong Tuhan, tetapi masyurkan Tuhan Yesus yang besar, yang sudah menolong, memberkati hidup kita. Dulu aku seperti ini, dulu aku sulit. Sekarang sudah ditolong. Dulu seperti ini. Bukan dulu enak, sekarang tambah soro. Ikut Tuhan. Tambah soro, tapi ada sukacita. Pasti ada sukacita. Ada orang yang dulunya enak. Tetapi ikut Tuhan tambah soro. Tetapi ada sukacita. Ya, ada soro mungkin dikucilkan keluarga yang belum mengenal Tuhan. Tetapi ada sukacita, ada berkat besar, yaitu hidup yang kekal. Tetapi saya yakin bahwa di dunia ini pun, kalau kita mengikut Tuhan, mendekat kepada Tuhan, di dalam setiap kesulitan, ada campur tangan Tuhan yang memberkati hidup kita. Amin. Saya yakin kepindahan Bapak Yosef dari Bali ke sini, kelihatannya kok masih cari-cari lagi pekerjaan. Tapi ada rencana Tuhan yang besar yang Tuhan mau nyatakan. Dulu aku seperti ini, sekarang seperti ini. Sekarang aku melihat rencana Tuhan yang lebih baik dalam hidupku. Dalam hidup orang-orang yang aku jumpai. Mari kita berdoa. Biarlah kita semua boleh menjadi berkat bagi orang lain. Bapa yang di surga, kami sungguh merasakan kasih Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Tidak ada yang terlewati dari kasih-Mu. Engkau keluarkan kami dari kegelapan kepada terang-Mu. Seperti wanita Samaria ini yang boleh mengalami pertolongan Tuhan. Diampuni dosanya dan dibawa untuk mengenal kebenaran-Mu. Dibawa untuk mengenal siapakah Tuhan Yesus. Jikalau saat ini kami sudah mengenal Engkau Tuhan, merasakan kasih-Mu, bahwa kami lebih lagi untuk kami menyaksikan kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Pakailah kami untuk menjadi alat-Mu ya Tuhan, untuk menyaksikan siapa Tuhan, di mana Tuhan tempatkan kami bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan juru selamat. Nyatakan kehendak-Mu, berikan Roh-Mu yang kudus, memampukan kami berbicara, memampukan kami untuk menyaksikan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, Engkau yang sudah memberkati, Engkau yang sudah menyembuhkan, Engkau yang sudah menolong dalam tiap kesulitan. Biarlah itu yang kami saksikan dan orang lain boleh diselamatkan juga. Terima kasih ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami teringat akan saudara kami Samuel yang sedang berada di rumah sakit untuk kemoterapi. Tuhan, biarlah Engkau menjamah dia. Engkau memberikan penghiburan kepada dia dan juga kepada orang tuanya. Kami tahu ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan Samuel dan keluarga Bapak Aris. Engkau memberkati ya Tuhan. Dan biarlah pada saat dia kemo, dia melihat bahwa ini adalah proses Tuhan dalam hidupnya untuk dia boleh menyaksikan kemurahan-Mu.
Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Engkau juga menjamah dan menyembuhkan. Kami berdoa untuk jemaat dalam pertumbuhan iman. Biarlah setiap orang yang ada di dalam jemaat misi Aletheia, dari anak-anak kecil, remaja, pemuda, orang dewasa sampai lansia, boleh setiap hari bertemu dengan Tuhan, mendengar suaramu melalui firman Tuhan, dan bertumbuh imannya. Kami berdoa untuk mereka yang bergumul dengan ekonomi. Engkau juga memberkati, memberikan jalan keluar, dan menyatakan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu pemuda yang hari ini pulang. Biarlah mereka pulang dengan membawa sukacita yang dari Tuhan. Karena mereka dapat dipakai oleh Tuhan di GSPII Kediri. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa supaya banyak orang percaya dipakai oleh Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Dan mereka boleh menyaksikan kebesaran Tuhan. Kami berdoa orang-orang percaya yang duduk di pemerintahan, supaya mereka boleh menjadi berkat. Kami berdoa seperti mereka, baik itu Pak Ahok dan juga Dokter Terawan, Tuhan juga memakai mereka di tengah-tengah pekerjaan mereka, menjadi saluran berkat. Dan kami juga berdoa untuk Presiden kami, Bapak Jokowi. Tuhan juga memberkati, Tuhan menolong supaya dia boleh dengan hikmat Tuhan mengatur pemerintahan ini. Dan kami berdoa supaya dia juga boleh mengenal kebesaran Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk Ibu Siti Aisyah yang berulang tahun pada tanggal 18 Juli. Kami berdoa untuk Ibu Yiska yang berulang tahun pada tanggal 24 Juli hari ini. Engkau memberkati kehidupan kedua hamba-Mu ini, dan hari-hari ke depan biarlah mereka dapat menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan tolong memberikan kesehatan, kekuatan, dan sukacita yang melimpah, memberkati kehidupan rumah tangga, dan juga Engkau mencukupkan segala kebutuhan mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita memberikan persembahan. Namun sebelum kantong persembahan diedarkan, kami bacakan firman Tuhan untuk mendasari persembahan kita. Kita bacakan di dalam Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Yang bertugas, Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia.
besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Dan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih kepada Engkau ya Allah. Engkau telah memberikan kami pekerjaan, Engkau telah memberikan kami berkat yang luar biasa di dalam kehidupan rumah tangga kami. Dan pada saat ini kami boleh memberikan persembahan ini untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa biarlah persembahan yang sudah terkumpul ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang mengelola, biarlah Tuhan berikan hikmat sehingga dana yang terkumpul ini boleh menjadikan berkat di gereja-Mu di tempat ini. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah memberikan, biarlah Tuhan memberkati usaha pekerjaannya, rumah tangganya Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Warta jemaat mengundang seluruh jemaat untuk bergabung melalui Zoom mengikuti seminar webinar ya tentang penginjilan. Itu di hari Senin Jam 6. jam 18 ya. Mungkin itu aja untuk Warta. Ini bisa baca di grup aja. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakui iman kita pada Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan nyanyikan nyanyian jemaat. Cerita Tuhan Yesus, kusuka masyurkan. Cerita Tuhan Yesus, kusuka masyurkan. Cerita Tuhan Yesus, Kusuka masyurkan. Tuhanku yang mulia, Yesus
berkasihan. Cerita itu indah dan memanglah benar. Senanglah hati terima dan jiwa pun gemar. Cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masyurkan Injil Yesus selama-lamanya. Cerita Tuhan Yesus, ku suka masyurkan. Cerita yang mulia, cerita yang senang. Besar benar untungku, selamat ku dapatkan. Dan itulah sebabnya ku suka masyurkan. Cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masyurkan Injil Yesus selama-lamanya. Bait ketiga. Cerita Tuhan Yesus, ku suka masyurkan. Bertambahlah indahnya kalau diulangkan. Jikalau hai pendengar kau tinggal dalam gelap, segeralah datang dengar cerita yang sedap. Cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masyurkan Injil Yesus selama-lamanya. Doksologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat, dan mulia. Dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Jemaat, pulanglah dan jalanilah minggu-minggu ini di dalam berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk untuk saat teduh. Selamat hari Minggu.